Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Permintaan Seorang Anak Korban Aborsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke? Dalam cerita berjudul Permintaan Seorang Anak Aborsi ini, kami mengangkat sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di kota Solo antara tahun 60 dan 70-an. Memang sebuah kisah yang sudah lama sekali, tapi tidak mengurangi esensi cerita dan unsur mistisnya. Cerita ini mengisahkan tentang sosok makhluk halus yang suka mengganggu perkampungan warga. Dia ternyata adalah seorang anak korban dari aborsi. Kisah ini bisa mengaduk-aduk emosi pendengar. Di akhir cerita kami akan uraikan hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Selamat mendengarkan. Siapa sangka janin aborsi itu akan hilang begitu saja setelah dikuburkan atau dibuang. Inilah sebuah kisah mistis mengharukan antara pertemuanku dengan seorang anak korban aborsi. Dia ternyata bisa meratapi nasibnya sebagai anak yang terbuang, hidupnya terlantar. Dia juga merindukan perhatian dari kedua orang tuanya. Dia juga seperti anak manusia normal yang ingin sekolah dan bermain. Di salah satu kampus di Solo sempat heboh dengan munculnya sosok hantu berwujud anak kecil. Banyak warga yang telah melihat hantu anak kecil itu sekelebatan berlari kencang dan menghilang entah kemana. Kadang tingkahnya yang usil melempari kerikil ke beberapa rumah. Bahkan ada pot tanaman sampai rusak setelah diobrak-abrik olehnya. Entah apa sebabnya, hantu bocah ini seakan mencari perhatian. Akibat sering munculnya sebagai sosok anak kecil, maka warga takut menanamkan hantu si Uncrit. Malam itu mendadak Mas Danu datang ke rumahku pada pukul 10 malam. Untung saja aku belum tidur. Dengan kedatangan Mas Danu yang dibelakangi kemampuan berinteraksi dengan alam gaib ini, aku sangat berharap isu hantu Uncrit akan didengarnya. Mas Danu ternyata hanya mampir untuk mengajak wedangan. Kami pun berjalan kaki menuju warung. Hik yang berada di mulut gang di tepi jalan besar menuju terminal Tirtonadi. Setelah menikmati kewedangan sambil mengobrol, tak terasa sudah tengah malam. Mas Danu pun mengajak kembali. Ternyata isu hantu Uncrit itu sudah membuat kampung ini sepi. Sampai kami turun pun tak ada seorang pun yang kami jumpai. Tapi begitu lewat di sebuah rumah tempat terpaksa menghentikan langkahnya gara-gara ada lemparan batu kerikil yang menimpa Mas Danu. Di saat itu bulu kuduku langsung merinding karena ini pasti ulah hantu si Uncrit. Wajah Mas Danu memerah seperti marah. Pandangannya tertuju pada pohon mangga yang berada tak jauh dari kami. Daun pohon mangga itu memang bergerak-gerak seolah ada sosok manusia di atas pohon itu. Kami pun berusaha mendekat karena jelas sekali kalau lemparan batu ini dari pohon mangga itu. Tiba-tiba Mas Danu berteriak, "Hei, adik kecil, ayo turun. Malam-malam kok main di pohon mangga. Kamu usil sekali ya, lempar-lempar batu. Ayo turun." Saat itu kami berada di persis bahan pohon mangga. Bocah kecil itu pun akhirnya turun
dan duduk di sebuah tumpukan batu bata. Semula aku memang tidak bisa melihat si Uncrit, tapi entah kenapa setelah Mas Danu mengusap mataku, "Ya ampun," teriakku. Aku kaget sekali. Sekarang aku betul-betul melihat bocah kecil itu. Aku yakin dia pasti hantu si Uncrit. Wajahnya tidak menakutkan, bahkan tampak seperti anak kecil biasa. Wajahnya halus, kulitnya kuning langsat. Dia memakai kaos lengan pendek yang berlubang dan celana pendek. Semuanya berwarna serba putih. Anak itu hanya menunduk sekali memainkan kakinya yang tanpa alas kaki ke tanah. Wajahnya bergerak terus seakan malu bertatapan dengan kami. "Adik gak boleh nakal, kasihan warga kampung di sini, tidak jahat sama kamu. Kenapa kamu usil?" tanya Mas Danu sambil jongkok persis di depan si Uncrit. "Aku benci sama suster-suster yang sudah memaksaku keluar. Aku ingin sekali mencakarnya. Suster itu jahat. Aku gak punya teman, Mas," keluh si Uncrit meratapi nasibnya. "Jadi kamu korban aborsi?" tanya Mas Danu. Si Uncrit mengangguk-anggukan kepala. Matanya memerah seperti hendak menangis. "Sekarang kamu minta apa, Dik? Tapi kamu jangan usil lagi ya sama penduduk kampung di sini. Aku ingin seperti teman-teman Mas, bisa sekolah, pakai seragam merah putih. Lalu rumahku jangan diinjak-injak. Aku ingin rumahku dirawat baik-baik," pinta si Uncrit. Mendengar keluh kesah si Uncrit yang ternyata adalah arwah korban aborsi ini, Mas Danu pun meneteskan air mata. Janin korban aborsi ini ternyata seperti manusia yang tumbuh semakin besar. "Rumahmu di mana?" tanya Mas Danu lagi. Si Uncrit kemudian berdiri dan tangannya menunjuk ke arah belakang rumah yang berada tak jauh dari situ. Si Uncrit berjalan ke tempat yang dia tuju dan kami membuntuti-nya dari belakang. Ternyata lokasi yang dimaksud adalah sebuah tanah kosong. Namun tak jauh dari tempat itu ada kamar mandi dari rumah itu. Si Uncrit menggerak-gerakkan kakinya sambil menginjak-injak sebuah tumpukan tanah yang bercampur sampah. Mas Danu lalu mengangguk-angguk. Diambilnya sapu lidi yang ada di dekat kamar mandi, lalu dibersihkan tanah itu dari kotoran dan sampah. Aku pun membantu merapikan gundukan tanah itu yang ternyata berbentuk seperti sebuah kuburan. Saat kami sedang membersihkan rumah si Uncrit, tanpa disangka si Uncrit telah menghilang entah kemana. Malam sudah begitu larut, kami tenggelam dalam kegelapan malam. Kejadian ini sungguh luar biasa. Aku yakin semua ini atas izin Tuhan. Ini membuktikan bahwa janin korban aborsi ternyata bisa tumbuh layaknya manusia biasa. Dia juga bisa merasakan sebuah anak yang terbuang. Dia meratapi nasibnya dan dia juga ingin sekolah, punya teman bermain. Meski si Uncrit sudah menghilang, namun kami tetap pamit. "Selamat tinggal si Uncrit, kami akan berdoa untukmu." Keesokan paginya kami pergi ke sebuah toko baju seragam. Kami membeli baju seragam sekolah anak SD dan seperlengkap alat sekolah. Saat tengah malam kami kembali ke makam si Uncrit. Kami berusaha jangan sampai ada orang lain yang mengetahui aksi kami. Akhirnya semua barang-barang itu kuletakkan di atas gundukan tanah. Entah akan seperti apa jadinya. Yang penting aku telah memenuhi permintaan si Uncrit.
seorang anak manusia yang tumbuh normal tapi harus dibunuh dengan memaksa keluar dari kandungannya. Janin aborsi itu kini telah tumbuh sebagai makhluk gaib seiring umurnya. Dalam kegelapan malam kami berjalan mengendap-endap keluar dari kebun kosong itu. Kami tengok lagi tas dan seragam di atas gundukan tanah itu. Selamat bersekolah ya si Uncrit, semoga kamu jadi anak yang pintar. Doaku dalam hati. Demikianlah cerita berjudul Permintaan Seorang Anak Korban Aborsi. Memang seperti yang disebutkan dalam cerita, sosok arwah dari bayi korban aborsi bisa saja tumbuh normal, layaknya manusia biasa, tapi tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Sosok bayi ini ada juga yang menyebutnya sebagai bayi bajang, dan banyak dicari orang untuk dimanfaatkan kekuatannya sebagai media penglaris dagang dan mendatangkan kekayaan. Tapi dengan alasan apapun, baik hukum agama maupun hukum negara melarang tindakan aborsi. Selain menyakiti dirinya sendiri, bahwasanya dengan melakukan aborsi sama saja dengan ia telah menutup jalur-jalur rezekinya sendiri. Wallahu alam.